Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat TKP, bertemu lagi dengan saya Cepi Alimudin. Di samping kiri saya sudah ada Kang Endi Romansyah. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Kak Rey selaku ahli spiritual kita. Dan ada juga Kang Ridwan, berikut juga ada Kang Agus Fauji. Sahabat TKP, pada segmen kali ini kita akan tetap membahas mengenai ngaji carita, mengaji sambil bercerita ya. Kita akan menceritakan pengalaman pribadi kita, namun cerita yang akan kita ceritakan bukan hanya sekedar cerita ya, melainkan mengandung makna dan pembelajaran di dalamnya. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alhamdulillah Kak Rey sekarang sudah memasuki bulan kandungan yang keberapa Kak Rey? Ke 8 bulan lebih ya Kang. Iya, ke 8 bulan lebih. Nah mudah-mudahan sahabat TKP saya mewakili Kak Rey meminta doanya dari kalian semua supaya nanti persalinannya dipermudah, diperlancar, dan beliau dikaruniai putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lanjut ke tema cerita kita kali ini. Diawali dengan cerita saya pribadi Kak Rey. Begini Kak Rey, ini kerap sekali saya alami gitu. Ketika saya sedang tertidur ya Kang ya. Jadi muncik Sunda mah kueureub-eureub atau kita lebih dikenal ketindihan. Nah, sebenarnya itu terjadi karena faktor apa Kak Rey? Apakah karena faktor kelelahan atau memang ada pengaruh dari makhluk yang tak bisa saya lihat gitu, makhluk jin dan lain sebagainya mungkin Kak Rey? Kalau untuk ketindihan ya Kang, kita dilihat dari acuan sebelah mana ya. Kalau misalkan kayak gini, kalau kita dilihat dari mistis pasti ada yang mistis. Kalau orang yang dengan ahli, bukan ahli maksudnya anti gitu ya, anti mistis pasti dilihat dari sisi lain lah, acuan lain gitu ya Kang. Jadi begini, kalau kita kan yang dibahas pasti tentang mistisnya ya. Kalau dari mistisnya itu seperti ini. Kenapa kita sering terkena gangguan eureub-eureub atau ketindihan gitu ya. Jadi gini, dimana saat seseorang tidur dalam keadaan yang benar-benar kelelahan gitu. Terus di satu ruangan itu ada energi negatif ya Kang, atau ada energi dari roh-roh yang sudah tidak ada gitu ya. Nah, otomatis tubuh kita yang sangat lelah itu akan diserap oleh roh yang ada di ruangan itu. Jadi kita sebut aja oleh sesuatu yang ada di kamar itulah gitu ya. Dia terus-terusan mengambil energi kita. Jadi secara tidak sadar kita lagi tertidur, energi kita keambil oleh dia yang mengakibatkan kita seperti orang yang pongap gitu ya, seperti yang pongap, seperti yang ngelihat sesuatu tapi kita rasanya nggak bisa bicara, kaku banget gitu. Seperti terkunci gitu. Seperti terkunci. Nah, itu sebenarnya energi kita yang sedang diambil alih oleh dia. Jadi bukan hanya karena kelelahan fisik semata mungkin ya, karena berikut juga ada penyerapan energi dari makhluk yang katakanlah bangsa mereka yang tak bisa kita lihat seperti itu ya. Kalau diambil dari hal mistisnya gitu ya. Seperti itu balik lagi kepada yang menyikapinya. Dari acuannya kita lihat di sebelah mana. Tapi itu Kak Rey, apakah bisa berkelanjutan? Apakah emang cukup di situ aja gitu kan? Kita kan biasa cuman merasa nggak bisa ngapa-ngapain kan, suka ngap kayak gitu, cuman bisa kayak yang lihat tapi nggak tahu yang lihat kita yang sedang tidur kan kayak yang tidur aja, tapi kan kita yang merasa begitu kayak udah bangun tapi belum. Nah, apakah itu apakah ada yang lanjut? Kan kalau misalkan sedang ketindihan itu kita seperti yang melihat tubuh kita sedang dalam kelelahan atau sedang dalam yang kayak kesakitan gitu ya Kang. Terus ada juga orang yang pernah bercerita ke saya, katanya pernah merasa ketindihan itu dia katanya kayak merasa ada seseorang yang narik jasad dia katanya. Itu sebenarnya sukma ya. Kan kalau kita lagi tidur si sukma kita itu keluar kan. Ngambang keluar. Atau ada juga yang melihat di sampingnya gitu. Jadi sebenarnya sukma kita ingin membantu, sukma kita berteriak ingin membantu, tapi kan tidak akan mungkin ada orang yang mendengar.
jeritan dari sukma kita gitu kan. Iya. Nah itu sebenarnya seperti itu. Jadi sukma kita melihat energi kita itu banyak banget diserap, diambil oleh roh, oleh bangsa mereka lah gitu ya, oleh bangsa mereka, dan dia berteriak minta tolong namun tidak mungkin ada yang mendengarkan, seperti itu. Kalau untuk berlanjut saya rasa tidak akan ya Kang, paling Iya. kalau misalkan berlanjut tapi di ruangan itu, tetap di ruangan itu, nah berarti di ruangan itu ada mereka gitu Kang, ada mereka. Dan kalau misalkan emang kita sehari-harinya suka kelelahan atau bekerja berat, terus kita istirahat di tempat itu sering merasakan hal seperti itu, ketindihan ya kan, ya udah berarti otomatis tempat itu ada mereka gitu. Nah ini mengenai sukma ya tadi yang disebutkan Kare. Sukma itu seperti apa sih Kak? Apakah berupa dengan roh apa Sambil merokok. gimana gitu Kak? Sukma itu. Jadi gini Kang, ada berbagai macam yang namanya sukma gitu ya, tergantung kita menyebutnya apa. Namun di sukma dia sendiri memiliki beberapa tahap. Jadi sukma itu kan ada 4, 5 sama ruh. Ada lima. Ruh atau kita sebut dengan jiwa ya Kang. Banyak orang yang beranggapan seperti ini, masa orang yang sudah meninggal namun bisa ada di dunia gitu ya. Iya. Itu sebenarnya seperti ini Kang. Kan sudah ada yang namanya surga dan neraka. Iya. Otomatis orang yang sudah meninggal sudah ada di Qur'annya juga ya, orang yang sudah meninggal Allah angkat ruhnya gitu ya. Iya. Entah itu ke surga atau itu ke neraka. Lalu di situ juga ada Allah sudah menciptakan yang namanya ruh ya, di alam ruh itu kan. Jadi 4 sukma 1 ruh itu maksudnya 1 jiwa gitu ya. Jadi gini Kang, ruh kita yang diambil Allah itu adalah jiwa kita yang 100% tahu jati diri kita seperti apa. Iya. Jiwa kita yang tertutup, jiwa kita yang tertutup itu gini, yang mendominan itu sebenarnya adalah sukma ruh 4 ini. Kenapa? Karena si jiwa ini ada namun dia tidak bisa mengingat secara nyata. Kenapa? Karena si jiwa ini kan dari pertama masuk ke dalam jasad dia sudah ada di alam roh. Namun apakah kalian mengingat bagaimana kehidupan kalian di alam roh? Iya. Katanya kan suka ada sebelum kita dilahirkan itu katanya udah perjanjian gitu ya Teh. Iya. Tapi kenapa tidak ingat seperti itu mungkin? Nah, seperti itu. Makanya si jiwa ini Allah simpan, hanya ada di dalam diri kita. Allah simpan. Dan yang mendominan itu adalah si sukma yang 4. Sukma yang 4. Itu Kang. Dah, kalau orang meninggal, Allah cabut ruhnya, jiwanya kembali kepadanya. Si 4 ini otomatis dia kehilangan tuan. Maksud kehilangan tuan, kehilangan jasadnya. Jasadnya. Nah dia berdiam diri lah di dunia ini dengan kenangan tuannya seperti itu, dengan kenangan tuannya. Yang suka muncul yang orang lain lihat ya gitu itu Nah, yang menampakkan Sukmanya atau korin. Tapi lah ada gitu, lagi yang gitu bilang Teh, gitu. katanya kan banyak lah di kalangan masyarakat kita itu yang beranggapan itu tuh jin bisa menyerupai ruh atau sukma yang tadi disebutkan gitu ya. Ada lagi yang bilang mungkin itu jin korin. Apa itu Teh perbedaannya? Cara membedakannya gitulah mungkin. Sebenarnya dalam indigo juga, seorang indigo juga kan ada tingkatannya Kang. Ya. Ada enggak sedikit orang yang pernah ditampakin wujud misalkan karuhun lah gitu ya, sesepuhnya. Misalkan mereka melihatnya itu adalah sesepuhnya. Ya. Namun yang dilihat oleh orang satu lagi bukan. Nah, kita harus mencari tahu sebenarnya siapa nih yang sebenarnya. Yang menampakkan itu ya. Yang sebenarnya menampakkannya.
Jadi ada juga dari jin korin orang atau jin yang udah diciptakan sebagai jin gitu ya sama Gusti Allah, mewujudkan atau menampakkan diri, memvisualisasikan menjadi seseorang itu, menjadi Untuk karun. mengelabui gitu ya. Iya, untuk mengelabui manusia. Seperti itu, Kang. Cara membedakannya gimana? Kalau Mungkin gitu. kalau misalkan cara membedakannya, Hmm. beda Kang, dalam gerak geriknya, tata cara dia berbicara pun itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Namun hanya dapat dikenali secara detail oleh orang-orang yang benar-benar ilmunya gitu ya sudah matang lah gitu, sudah matang. Ya. Karena orang-orang indigo sendiri pun yang bisa melihat gitu ya, terkadang masih bisa dikelabui oleh mereka. Jadi tingkatan indigo pun itu beda-beda gitu ya teh. Beda-beda. Mengenai sukma ya. Saya pernah main lah ini sama temannya gitu kan, waktu zaman masih bujangan gitu. Ya. Jadi ada ilmu yang bisa menarik sukma gitu. Nah saya kan penasaran tadi, apakah ya saya pas belum tahu sih percaya gitu, cuman yang masih nggak percayanya itu kayak apa iya sih orang yang masih hidup gitu bisa diambil sukmanya gitu. Ditarik lah gitu, Jadi dimasukkan ke sukmanya itu orang yang hidup gitu Ya, maksudnya ya kan? hidup. yang masih Iya. masih hidup lah, tapi dalam itu pun kejadiannya malam gitu. Yang pas pokoknya pas udah jam tidur lah itu bisa ditarik katanya. Saya lihat tuh cuman diem aja gitu, nggak ngomong-ngomong apakah benar apakah apa? bisa gitu. Orang yang masih hidup bisa ditarik sukmanya gitu. Saya penasaran itu, jadi Apakah mungkin pengen itu lihat. hanya sekedar istilahnya merekayasa aja atau gimana menurut pendapat Kare? Kalau untuk pendapat saya, Iya. ya, kalau untuk masalah sukma ini emang bisa ditarik ya Kang. Iya. Kalau dalam saat tidur, karena kalau tidur kan kita alam bawah sadar, Iya. kita benar-benar gak sadar ya, Mm-mm. lagi di luar lah gitu, di Iya. luar alam bawah sadar. Kalau nggak tidur nggak bisa gitu emang. Kalau nggak tidur, nggak, kadang ada yang bisa, kadang yang enggak. Jadi tergantung orang itu sedang melakukan apa. Kalaupun tidak tidur, namun seorang itu sedang melamun, sedang menyendiri lengah, diam, ya. nah itu bisa Kang. Bisa diambil juga sih ya. Karena yang saya tadi jelaskan, kalau kita saat sedang tidur, sukma kita kan keluar, ngambang lah gitu ya. Nah itu yang ditariknya, diambil oleh dia. Namun biasanya ya Kang, untuk sukma tidak akan ada yang diam, tidak akan ada yang diam. Kalau sudah masuk ke tubuh seseorang, beliau pasti berontak, sukmanya pasti berontak. Karena itu bukanlah, bukan iya jasadnya. bukanlah Bukan jasadnya, sedangkan jasadnya, beliau ya. kan masih hidup. Kaget lah kayak gitu lah ya. Tidak akan mungkin diam. Dan untuk beberapa kasus yang sering saya tangani ya Kang, untuk masalah sukma, kalau untuk orang-orang yang sudah diambil sukmanya itu pasti akan ada perbedaan, tidak sama seperti orang-orang normal pada umumnya. Maksudnya pas begitu berkumpulnya lagi apa gimana? Jadi kan sukma itu gini, ada beberapa kasus yang saya tangani ya Kang ya, seperti orang yang sakit, terus pas saya lihat ternyata sukmanya ada yang ngambil gitu ya, sukmanya ada yang ngambil untuk dijadikan ya santet lah istilahnya gitu ya Berarti Kang. sebagian Tumbal dan sukma yang lain diambil sebagainya. mungkin ya. Iya, Karena nah, sukma itu sukma kan yang ada diambil. empat, Ada empat. ada 5 gitu. Ada empat. Empat. Jadi orangnya itu merasa sakit kan, kalau santet katanya badan kok sakit-sakit tapi nggak apa-apa gitu. Padahal itu sukmanya yang ditarik, nah si sukmanya itu yang Disiksa. disiksanya itu, siksanya itu si sukmanya itu. Dan untuk pengambilan sukma sendiri enggak sembarangan dalam apa namanya, dalam keramaian atau apa gitu, tapi ada beberapa tata caranya lah seperti itu. Nggak sembarangan gitu. Iya, tidak Itu sembarangan. kalau misalkan kalau yang kalau udah diambil gitu ya Kak, itu dia kembali lagi apa gimana? Ya harus Apa dianterin dikembalikan. lagi apa Iya. dibiarin sendiri balik sendiri gitu? Harus dikembalikan.
Karena kalau misalkan kita nggak kembalikan, dia pasti mencari tuannya. Itu bahaya juga ya. Bahaya. Iya, benar. Iya, makanya. Kalau diambil buat yang Santet buat jolim, yang pesugihan santet-santet gitu kayak ya. gitu mungkin ya. Soalnya kan kenapa harus diambil lagi? Itu yang contohnya yang katanya kan banyak orang yang gila itu teh. Itu menyangkut ke situ juga nggak sih? Iya. Kemungkinan sukmanya tinggal berapa gitu yang Iya. hilangnya. Jadi nggak pulang kembali ke tempat asal Kan gitu yang ya. yang tadi saya sebutkan sukma itu ada 4, satu ada jiwa gitu ya. Nah, Nah kalau untuk orang yang meninggal itu sukmanya sudah tidak ada semua, cuma nyisa satu jiwa sama sukma yang satu, yang 3 sudah tidak ada. Tidak sedikit juga saya kalau misalkan sedang bermain gitu ya Kang, bermain ke salah satu tempat atau mengunjungi salah satu tempat, saya melihat sukma gitu, sukma korinnya seseorang itu seperti yang mundar mandir. Nah seperti itu berarti dia kehilangan tuannya. Karena sukma orang meninggal sama sukma orang yang masih hidup itu berbeda, bisa kelihatan. bisa kelihatan berbeda perbedaannya. Perbedaannya dari kalau secara kasat mata itu seperti apa? Cara membedakan sukma yang orang yang masih hidup dengan orang yang masih mati. Ada nggak kriteria tertentu gitu? Ada. Jadi begini, kalau dari mayat, kalau misalkan mayat sama manusia hidup itu suka ada perbedaan ya. Iya. Dari yang pucat sama yang fresh gitu. Iya. Nah seperti itu Kang. Oh, juga begitu. jadi bentuk Iya, fisiknya sukma kurang juga lebih seperti- seperti itu iya, ya, jadi iya. sukmanya pun. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk orang yang sudah tiada itu biasanya terlihat sukmanya itu walaupun sebagus apapun mereka pucat, Iya. pasti pucat dingin. Nah kalau untuk sukma orang yang masih meninggal, dia masih fresh dan masih ada kayak ada tanda-tanda kehidupan lah gitu di dirinya itu. Itu sukma orang yang belum meninggal Iya, gitu. yang belum meninggal. Nah, gitu. Tadi Juga ya kalau Iya. gitu. Tadi mengenai santet ini, saya pernah mendengar santet ini ternyata ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang orang katakan ada santet terikat lah, santet bebas lah. Itu maksudnya apa gitu? Ya, memang Jenis santet banyak seperti kasus itu. seperti Itu banyak sebenarnya yang menceritakan seperti itu gitu. Tapi saya tidak tahu maksudnya antara santet bebas dan santet terikat itu bagaimana gitu. Secara Rasanya gitu. Buat cirinya edukasi. gitu. Nah, untuk beberapa santet ya Kang. Hmm. Santet itu emang banyak jenisnya gitu ya. Kalau untuk yang bebas, jadi dia dibebaskan. Maksud dibebaskan seperti ini. Kalau santet pasti ada apa namanya? Jalan, bukan jalan. Pasti ada pesuruhnya lah gitu ya, istilahnya pesuruhnya itu. Ada medianya kayaknya. Entah medianya medianya seperti ya. dikirimkan jin, sosok jin pengganggu. Nah kalau untuk santet bebas itu jin mengganggunya bebas, mau kapanpun dia ngambil nyawanya seperti itu. Kalau untuk yang santet bebas, kalau untuk yang santet terikat ya itu tadi Kang, sukmanya yang diikat. Jadi menyakitinya itu gimana tuannya gitu ya. Yang Terikat. yang menyuruhnya itu Iya. gitu ya. Kalau yang terikat, kalau untuk santet susuk itu bermainnya di boneka. Oh itu beda lagi. Oh, ya? itu jenis santet susuk. Iya, beda lagi. Jadi sebenarnya banyak Iya. santet. Terus ada yang santet barang. Santet barang itu yang suka ada kan orang kalau disantet di rumahnya ada barang apa gitu yang tiba-tiba kayak gitu, ada beberapa macam. Iya. Nah, kalau Nah, itu dilihat kan santet dari barang. jenis-jenis santet itu tuh yang paling efeknya gitu, yang paling berat, yang paling istilahnya paling kuat lah, itu Santet jenis yang santet yang paling mana kuat gitu, yang gitu ya. paling ampuh Kalau gitu. untuk kata saya santet bebas kan. Santet bebas. Kalau untuk santet bebas dia sudah tidak bisa diberhentikan. Sudah tidak bisa kalau untuk santet terikat kan masih bisa diberhentikan ya. Iya, iya. Santet susuk bisa diberhentikan, santet barang mungkin kita bisa mencarinya. Tapi kalau untuk santet bebas itu susah sekali. Walaupun kita buang jin pengganggu dari rumahnya, beliau bisa menunggu di tempat kerjanya, atau beliau mungkin bisa menunggu di jalan yang sering dia lalui. Seperti Berarti itu. kecuali memang jin tersebut dimusnahkan Iya, mungkin ya. kecuali seperti itu. Makanya kalau untuk menangani orang-orang yang kena santet itu gampang susah sih kan.
apalagi kalau untuk santet bebas itu Harus sangat tahu susah. akar permasalahannya mungkin Iya, ya, harus Teh. tahu dulu akar Nggak permasalahannya. asal musir seketika enggak, Iya. kalau nggak sampai ke akar mungkin rumah gitu ya. Percuma itu. Terus ada isu juga ini dari orang terdahulu yang sesepuh gitu kan. Ini kalau misalkan nih katanya di ranjang itu lebih mudah, kalau tidur di ranjang itu lebih mudah katanya kena pengaruhnya gitu ketimbang tidur di lantai, katanya seperti itu. Nah, apakah itu benar atau hanya memang mitos belaka gitu teh? Bisa menanggulangi Iya gitu, kiriman minimalisir gitu lah mungkin. intinya gitu. Katanya kalau tidurnya di ranjang tuh akan lebih mudah katanya Kang untuk dipengaruhinya gitu. Apakah mitos? Nah itu. Apakah ada Hanya- secara logikanya itu Nah. masuk gitu Teh? Kalau untuk saya sih hal seperti itu rasanya mitos ya kan, Mitos. karena mau itu santet atau apa, kalau misalkan entah itu tidur di ranjang atau di bawah di juga bawah. tetap aja. Soalnya kan Hmm. yang diambil itu kalau santet sukma ya Kang. Hmm. Kalau lagi tidur alam bawah sadar kita juga kan tertidur. Hmm. Nah kayak gitu Kang, jadi otomatis sukma pasti bakal keluar dari tubuh kita. Makanya kita sering bermimpi ini, bermimpi itu adalah sukma kita sebenarnya. Sukma kita yang sedang menjelajahi alam bawah sadar kita. Gitu Kang. Lagi bermain. Lagi bermain. Iya. Ini Teh, kebanyakan gitu ya kalau saya obrol-obrol di luar sana gitu, saya suka mendengar gitulah obrolan seseorang itu mengenai soal membuka mata batin. Itu emang bisa instan gitu ditempelkan ke orang yang mau itu, apa harus melalui gimana gitu? Kalau untuk cakra sama mata batin itu berbeda ya Kang. Kalau untuk cakra semua orang bisa dibuka. Gitu. Kalau untuk mata batin lebih ke seseorang yang peka. Jadi gini, sebenarnya untuk mata batin sendiri tidak bisa dibuka secara instan. Banyak gitu ya, tidak sedikit orang yang Mau melihat mereka gitu ya secara langsung hanya untuk membuktikan bahwa mereka itu ada. Sebenarnya seseorang jika ingin melihat mereka itu gampang. Gampang secara gimana? Apakah harus masuk ke daerah yang angker gitu? Apa harus masuk ke hutan gitu kan? Tidak usah. Karena mereka itu sangat suka sama orang yang mendekatkan diri sama Allah. Semakin kita dekat sama Allah, semakin mereka juga ingin dekat sama kita. Sebenarnya seperti itu kan. Makanya kenapa kalau untuk orang yang ada paniatan seperti yang mereka yang ingin mempunyai ilmu apa gitu ya, mereka kan suka disuruh puasa. Iya. Puasa itu gimana? Mengolah kesabaran kita, Iya. mengolah rasa nafsu kita kan, Iya. untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan puasanya itu tidak sehari 2 hari. Kalau untuk kebanyakan orang ya yang sampai 40 hari puasa. untuk membuka mata batin. Iya, untuk membuka mata batin. nggak bisa langsung sekaligus. Gak bisa instan Nggak mungkin bisa lah. instan. Apakah ada itu Teh mungkin gitu? Apa emang yakin full mitos itu? Mitos. Gak bisa ditempelkan nih, lihat Tidak gitu. bisa. Kecuali hanya membuka cakra untuk merasakan Cuman sensitivitas. merasa, Kalau yang kayak gitu bisa. cuman merasakan. Terus Oh, iya. untuk untuk mereka juga memasuki tubuh manusia itu tidak mudah untuk mereka memasuki tubuh manusia yang sebenarnya. Tidak sedikit orang yang masukkan jin gitu ya ke orang-orang yang mungkin tidak pernah berpengalaman, memaksa mereka untuk masuk. Tidak akan ada. Karena apa? Karena tubuh kita, sukma roh kita berlawanan dengan mereka. Melawan mereka tidak boleh masuk. Kecuali emang ada kelemahan atau sensitif kita. Kalau untuk kebanyakan Kalau mungkin bahasa di disebutnya kampungnya dengan lempeh yuni mungkin tempoh ya. yuni, carang iga Iya, katanya iya. gitu ya, yang kayak gitu. Kecuali orang-orangnya seperti itu. Nah kalau untuk mata batin sendiri itu
ketika orang yang memiliki garis keturunan, misalkan garis keturunan, Iya, iya. nah itu gimana teh? Maksudnya apakah nanti si Katanya garis tidak. keturunannya itu bakal istilahnya bisa dengan sendirinya gitu, atau memang tetap harus belajar gitu? Karena kebanyakan katanya karena udah keturunan makanya nggak susah-susah menyucuk ilmunya gitu ya kan. Tidak, istilahnya tidak merintis dari awal lah Apakah gitu, tidak benar terus lama. jelasin gimana gitu. Kalau untuk yang kayak gitu ada berbagai faktor lah ya. Iya. Kalau salah satunya dari faktor keturunan. Nah, dari yang dimaksud faktor keturunan itu yang tiba-tiba Kang. Tiba-tiba kita bisa melihat, bisa merasa, bisa mendengar mereka. Itu yang benar-benar asli garis keturunan. Kalau misalkan saya, kakek saya, buyut saya bisa kok gitu. Tapi kenapa saya enggak gitu kan? Ada keturunan saya bisa semua misalkan ya dari atas. Itu ya itu dia, tidak semua orang bisa diturunkan ilmu-ilmunya. Hanya orang-orang yang memiliki energi atau aura sama dengan orang tersebut. Nah, Teteh juga sama memiliki garis keturunan gitu. Orang-orang yang memiliki tadi ya, itu Teteh terbukanya di usia 25 seumpamanya ya. Nah, kenapa bisa berbeda-beda seperti itu Teh? Dari segi usianya gitu. Sebenarnya gini Kang, untuk yang garis keturunan, mereka dari kecil juga sudah ditampakkan hal-hal seperti itu. Namun mungkin karena mereka tidak mengerti. Ya, tentang perihal seperti itu. Dan contohnya seperti saya Kang, dulu saya tidak mengerti itu apa gitu. Yang saya lihat itu sebenarnya apa, dan tidak nampak secara nyata seperti sekarang saya sudah dewasa. Itu berbeda-beda lah gitu ya Kang. Ada yang terbuka di usia 30 tahun, ada yang terbuka dari itu tergantung kesiapan mental kita sebenarnya. Makanya kita kalau yang dari garis keturunan gitu ya Kang, ditampakannya itu kan perlahan-lahan, enggak secara jelas. Yang awalnya cuma bayangan, asap, hologram gitu. Nah, itu gimana mental kita? Kalau mental kita masih takut, masih takut lah gitu ya, bertemu dengan mereka, berarti mental kita belum siap dibuka semuanya. Karena di diri kita itu ada yang mengendalikan. Karena kalau misalkan zaman dahulu kan orang-orang terdahulu mereka pasti punya juga gitu ya, punya juga yang mengendalikan dari jarak, dari gaibnya lah seperti itu. Iya, tapi pertanda-pertanda itu sudah dirasakan dari Sudah kecil mungkin dirasakan ya. dari kecil. Namun tergantung tingkat kematangan kita mungkin ya. Ya seperti itu. Jadi tidak langsung, mungkin kalau misalkan langsung nampak ya bakal agak sedikit ngeri juga ya Kang. Ini mah seperti anak kecil yang belajar berjalan, yang mulai dari merangkak langsung berjalan. Iya, ada tahapan-tahapannya. Iya, belajar berdiri. Waktu pertama melihat itu sosok apa aja sampai sekarang level tingginya gitu. Mungkin contoh kecilnya aja, Contoh nggak kecilnya. semua harus dibuka gitu. Mungkin Singkat kalau ada saja rahasia gitu ya, Kang. gimana? Ya. Kalau untuk saya sendiri yang pertama saya lihat itu, kalau untuk waktu kecil gitu ya Kang, saya mungkin hanya sekedar mendengar dan mencium aroma mereka. Kalau saya datang ke suatu tempat gitu ya, saya mendengar suara kayak gitu, kayak aneh lah gitu. Orang yang lagi ngobrol Iya, gitu mungkin ya. dengan nada yang aneh dan mencium bau mereka. Nah, dari situ saya mulai ditampakkan dengan satu bayangan Kilat kayaknya ya, ya. yang kilat, dan dari situ berubah menjadi asap, satu gumpalan asap. Udah agak sedikit lama kelamaan gumpalan asap itu berubah menjadi ngebentuk lah sosok, menjadi sosok. Yang pertama saya lihat itu adalah wanita, sosok wanita. Sosok wanita berambut panjang. iya ya, seperti itu. Namun tidak tampak Kang, tidak tampak rambutnya, hanya kita tampaknya putih menyerupai wanita seperti itu. Nah, dari situ saya mulai lagi dengan hologram, kayak yang melihat orang namun tembus pandangan, tembus Iya. seperti gini, tapi saya bisa Tembus, melihat ya, belakangnya. iya. Nah, dari hologram mulai ngewujud beku. Dari ngewujud beku, nah disitulah ternyata yang saya pikir gitu ya, jenisnya itu cuma ada seperti
lontong gitu ya, seperti wanita, anak-anak yang saya kira. Ternyata setelah semakin dewasa banyak jenisnya. Ada dari yang kayak hewan, ternyata seperti itu juga bisa merupakan menyerupai menjadi air, atau bahkan juga bisa mereka juga gitu ya, bisa berubah menjadi sebuah angin. Jadi tergantung maunya gitu mereka itu ya. Dari situlah saya mengerti semua, insya Allah gitu ya, insya Allah semua tentang hal gaib. Dan prosesnya itu tidak enak gitu, tidak seenak yang saya ceritakan. Dimulai sayanya sendiri yang menjadi korban kerasukan, yang dimulai dari saya sendiri menjadi orang yang sakit-sakitan. Saya sudah mengalami itu semua. Seperti itu Kang. Jadi untuk kalian yang ingin membuka mata batin, saya sarankan yang pertama mental dulu. Karena di mana Anda membuka mata batin, berarti di situ Anda siap untuk masuk ke dunia gaib yang Anda tidak akan pernah tahu seluas apa itu yang namanya dunia gaib gitu. Kalau yang belum siap mental bisa gila ya. Bisa gila karena saya sendiri pun Berasa dihantui lagi terus ya. tidur, saat kita lagi tidur, kita membuka mata, yang pertama kita lihat bukan atap, namun ada cewek yang langsung seperti ini ke muka kita. Langsung nongol gitu ya gini ya. Langsung gini nih. Tapi ada pepatah kayak dulu mah yang disebut apes lah kalau ketemu kayak gitu. Itu benar apa gimana tuh? Oh, kalau misalkan apakah itu Pesannya sampai kayaknya. gimana? Katanya kan gitu ngomongnya. Katanya Dia sedang kuntilanaknya kayak gitu. apes. nah sebenarnya kata apes itu mungkin bisa dibilang mereka katanya apes gitu Bagi ya. mereka, bagi yang mereka. itunya gitu. Sebenarnya kalau untuk mereka itu yang dilihat kebanyakan wanita gitu ya, wanita, kalau nggak wanita anak-anak sama lontong itu yang saya sebutin tadi yang itu ya. Karena mereka itu adalah seseorang yang bukan seseorang, makhluk yang sangat ceroboh, usil, jahil. Sebenarnya mereka ada yang sengaja untuk menampakkan dirinya. Iya. Eksistensi mungkin ya. Iya. Berarti apa yang rendah apa mungkin gimana ya? Iya. Hanya untuk yang rendah-rendahan saja. Kuntilanak pocong kalian itu level-level rendah gitu ya kalau di gaib itu gimana? Embel-embelnya mungkin kan. Soalnya sama seperti manusia, semakin tua umurnya mereka semakin baik. Semakin yang berilmu tinggi, Iya. semakin diam, Semakin santuy diam, gitu ya, semakin diam. menyikapi. Untuk wanita juga kan ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Kalau Oh, hitam, kuntilanak gitu. iya, kalau hitam itu Bedanya gimana? berarti dia sudah tidak akan mungkin mengganggu manusia. Yang berwujud bajunya hitam. Berarti sudah Dengar dibilang kan dewasa ya, banget kan kalau kuntilanak merah banyak gitu ya. Taunya putih aja. Oh, merah kan identik dengan Cuma jahat katanya. makanya yang kebanyakan muncul kan yang putih gitu ya. Iya, berarti Nah itu yang paling ceroboh, yang Berarti itu ilmunya juga, Teh, emang ilmu benar-benar cetek. masih cetek ada banget. beberapa jenis gitu ya. Iya, seperti Tapi halnya tetap bagi kita mah serem. Iya, serem. Sahabat TKP, kita akhiri cukup sampai di sini ya segmen video kita kali ini, yaitu mengenai ngaji cerita, mengaji sambil bercerita, pengalaman pribadi kita selaku kru channel Tapak Kolot Pasundan. Dan tentunya kami memerlukan dukungan kalian dengan cara gimana Kang Endi? Dan jangan lupa juga like, terus tekan tombol loncengnya agar kalian tidak terlewatkan notifikasi video dari kita. Dan saksikan video-video kita selanjutnya tentunya dengan tema yang lebih menarik, bermakna lagi ya, mengenai cerita-cerita. Untuk segmen berikutnya kita akan membahas tentang alam ya. Mungkin dicukupkan sekian video dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.